melantunkan salah satu sholawat. Alamate anak soleh ibu bapak badane mukmin anu ing syariat kang lisane alus mencerminkan pada diri saya pribadi bagaimana saya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya hubungan dengan Sang Pencipta, akan tetapi juga hubungan sesama manusia. Sesuai dengan hadis yang sering kita dengarkan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jahro. Hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan orang di sekitarnya. Dengan berpedoman pada hadis tersebut, insya Allah hablum minannas dan hablum minallah akan terjaga dan terarah. Sekiranya yang penting kita resapi, hal yang sangat penting kita pahami, dan tentunya untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengabdi untuk negeri, atau bisa juga kita kenal dengan cinta tanah air. Kata orang Inggris, cinta itu love, tanah itu land, air itu water. Jadi cinta tanah air itu love, land, water. Bukan itu ya teman-teman. Kata guru bahasa Inggris saya, cinta tanah air itu love for homeland. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbul watan minal iman, yang dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Allahumma. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, serta nikmat yang lainnya yang sangat melimpah. Yang kedua kalinya, kita sanjung agungkan kepada putra Huruf Pasir yang lahir pada Senin pagi. Putra Abdullah, kekasih Allah, penegak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang terang benderang, bisa kita rasakan pada saat ia menjadi penyejuk hati. Para hadirin dan teman-teman yang saya cintai, cukup sekian dari saya. Atas Islami dan rohani. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan pergerakan hari pergerakan kemajuan santri. Santri ada untuk negeri. Santri harus taat pada ilahi, duduk belajar bersama kiai, mempelajari ilmu agama agar seimbang duniawi. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmatnya hari kiamat dan banyak menyebut nama tatap muka di majelis yang mulia ini. Kedua kalinya
Salawat serta salam kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan syafaat beliau kita dipertemukan dan dipersatukan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini kita tidak perlu menjadi seseorang yang disegani atau ditakuti, tetapi jadilah seseorang yang berguna bagi sesamanya. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, manfaat yang kita berikan kepada sesama sejatinya akan kembali pada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Artinya, jika kalian berbuat hal yang berjudul pribadi yang bermanfaat bagi umat, tidak lupa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang membarakkan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Sesuai dengan ajaran agama Islam, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat merupakan penyenangan semua yang ada di sini sudah tergolong dalam orang-orang yang mengabdi untuk negeri. Hayo, sudah belum ya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengabdi untuk negeri berarti kita memiliki jiwa nasionalisme dan bersedia mentransfer kemampuan dan keahlian yang kita miliki demi kemakmuran dan kemajuan negeri kita Indonesia tercinta ini. Nah, jika kini kita adalah seorang pelajar sekaligus santri, maka apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini? Ada yang bisa memberikan contoh tidak? Contohnya amatlah sederhana, dengan menuntut ilmu dan menjadi teladan dalam belajar. Kita telah tergolong dalam golongan muda-mudi yang mengabdikan diri kepada negeri. Mengapa demikian? Karena suatu bangsa dapat berkembang apabila pemudanya mampu memberikan perubahan. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dahulu para pemuda mengangkat tombak untuk mengabdi, tetapi kini pemuda mengabdikan diri dengan menjadi pribadi yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Dalam sebuah kitab Adab Ta'lim wa Al-Muta'allim halaman 20, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata sebagai berikut, Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa qalabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahthu anhu jihadun wa batluhu qurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Artinya, belajarlah ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu kebaikan. Mencari ilmu adalah ibadah. Mengingatnya adalah sang pemimpin umat, pemberi syafaat kelak beliau memang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai anak muslim, kita wajib memiliki jiwa pengabdian pada negeri. Sebagaimana
studi makalah. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Haruskah cinta tanah air disambungkan dengan iman? Sebenarnya bukan masalah cinta kita terhadap negara tersebut, tapi lebih pada tanggung jawab kita seberapa besar kemampuan kita dan seberapa jauh kita merasa mengabdi pada negara ini. Atiullah